Ya, selamat malam. Dan rekan-rekan. Oke, Bang, terkait apa rencananya tanggal 3 saat terkait masalah pemerasan. Ya, pemerasan. Seperti apa, Bang, menanggapinya, Bang? Ya, baik. Ya, kalau kita perhatikan dari pemberitaan yang lalu ya, kadang-kadang waduh sudah tersangka ini, orang ini wajib ditahan ya. Tentu yang namanya tersangka tidak wajib juga ditahan ya, karena alasan orang tidak ditahan itu apabila diragukan, dikhawatirkan melarikan diri. Ini kan tidak melarikan diri ya, menghilangkan barang bukti, itu pun tidak menghilangkan barang bukti, sudah ada semua barang buktinya gitu. Bang, cuma kalau secara hukum ya Bang, ini kan NM tiba-tiba hamil ya Bang ya. Nah, kalau secara hukum itu ketika tersangka hamil itu emang ada masa penangguhan atau emang ditahan sih Bang? Gimana Bang? Ya, kalau seseorang tersangka atau yang akan diperiksa mengandung itu tidak ada alasan ya, dia harus menjalani itu pemeriksaan. Emang nggak ada apa keringanan gitu Bang, maksudnya karena kondisi wanita udah gitu hamil gitu? Ya, keringanannya ya mungkin datang ke rumah ya penyidiknya, atau tidak usah ke Polda boleh ya, atau tidak usah ke kantor polisi, datang ke rumah juga boleh. Itu kan bagian bentuk kebijakan juga ya dalam melayani masyarakat. Ya, Bang, kalau tersangka di polisian itu belum berarti tersangka sepenuhnya sebelum dia diangkat ke pengadilan, masih ada pembelaan gitu Bang. Ya, yang namanya tersangka itu kan tidak harus ditahan ya, dan tersangka itu kan masih belum cukup saksi-saksi mungkin, atau ada hal-hal yang syarat tertentu sehingga itu baru dilimpahkan ke penuntutan, itu kan belum gitu. Kalau upaya penjemputan paksa sendiri itu gimana sih Bang? Karena kan kemarin infonya kan NM itu mau dijemput paksa, cuma nggak jadi. Untuk seseorang bisa dijemput paksa, itu SOP atau prosedurnya gimana Bang kalau secara hukum Bang? Ya kalau misalnya dipanggil tidak mau datang, tapi kan ini kan kasih surat resmi bahwa minta izin untuk tidak datang dulu karena mempersiapkan ya mau masuk bulan suci, kira-kira seperti itu. Bang, terkait pemanggilan kedua itu Bang, apa bisa langsung ditetapkan jadi tersangka dan langsung ditahan atau seperti apa Bang? Ada prosedurnya lain? Kalau menurut saya kayaknya untuk ditahan tidak ya. Saya bukannya melangkahi ya, tapi karena saya lihat situasi yang terjadi ya, karena bagaimana mau ditahan? Uang yang didapat itu terang benderang gitu loh ya, kecuali uang itu disembunyikan kemana atau dibelanjakan kemana, nah itu mungkin bisa terjadi penahanan di situ. Kan uang kan 2 miliar masuk pertama, lalu kemudian 2 miliar lagi, lalu jadi 4 miliar. Nah, dengan uang itu dia dapat, dia itu merasa uang ini tidak digunakan apa-apa, dibelanjakan apa-apa ya. Tidak disembunyikan status uang itu untuk apa tidak. Nah, jadi tidak bisa juga dibilang itu berorientasi kepada tindak pidana pencucian uang. Tapi apabila uang itu dikembalikan oleh tersangka gitu Bang, apa bisa menggugurkan atau seperti apa Bang? Ya nggak usah dikembalikan, mau dikembalikan atau tidak ya tetap proses berjalan. Tetapi untuk ditahan kelihatannya tidak bisa ditahan gitu. Kalau menurut saya ya, kalau yang saya lihat selama ini alur ceritanya. Alasannya kenapa Bang tidak bisa ditahan? Ya, kalau dia berorientasi ke tindak pidana pencucian uang, kan uang itu misalnya dibawa ke luar negeri, ya, dibelikan apa, dibelanjakan apa, dan tidak dikasih tahu dibelanjakan kemana. Jadi hilang, tidak bisa diikuti kemana alur uang itu. Nah, itu baru bisa disebut tindak pidana pencucian uang. Tapi dia lihat uangnya ada di saya juga tidak belanjakan, di mana tetap bisa itu mengarah ke TPPU, tidak. Tapi kenapa Bang dari Polda sendiri udah memberikan statement bahwa NM dan IM ini tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman gitu Bang? Ya sebetulnya kan seharusnya ya
seharusnya RG ini bikin 2 laporan. Saya nggak tahu 1 laporan atau 2 laporan ya. Tahu saya 1 laporan ya. Seharusnya kan 2 laporan. Kenapa? Itu kan pertama tindak pidana umum nih, ya. Nah, tindak pidana umum yang berorientasi kepada TPPU. Lalu satu lagi tentang ITE. Nah, itu harus buat 2 laporan. Nah, Jadi terpisah ya? terpisah, nggak bisa dijadikan satu. Karena cara penanganan penyidikannya itu beda. Kriminal khusus sama kriminal umum. Gitu. Boleh ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau kita lihat ya, seharusnya ya uang yang dia terima itu siapa yang memberikan. Nah, justru itu yang bisa berorientasi kepada TPPU. Tapi kalau misalkan Bang restoratif justice ya Bang, artinya nih ada permusyawaratan gitu Bang antara perdamaian antara si NM dan RG. Apakah itu bisa terjadi restoratif justice kalau emang ada kesepakatan atau perdamaian antara kedua belah pihak Bang? Ya tentu bisa saja. Karena yang namanya orang di penjara itu kan bukan suatu jalan keluar ya. Artinya kalau RG ini memutuskan bahwa oh ya udah ini NM udah ngakuin maafnya dan duitnya udah gue kembalikan, gue cabut laporan, itu bisa gimana Bang? Ya sekarang motifnya dia kasih uang ke Nick Mary itu apa motifnya? Niatnya itu mesti dilihat gitu loh. Ya. Untuk sebentar. Ya bisa saja kan niatnya kelihatan di situ. Ketika dia kasih uang, ya kan. Nah, dan itu kan beda kalau misalnya si Nick Mary itu kan tidak pernah berhubungan, tidak pernah kontak-kontak. Bahkan siapa namanya yang satu lagi itu dia punya IM itu kan asistennya, dia kan tidak pernah berhubungan, tidak pernah bercerita, tidak pernah, bagaimana mau dibilang dia ada niat, kira-kira begitu. Saya tidak bela si NM atau RG ya, tidak, tapi kita harus lihat dulu nih jalan cerita perkaranya dari awal itu seperti apa gitu. Oke. Berarti bisa dibilang NM ini belum Sepenuhnya tersangka, belum sepenuhnya tersangka dan akan ditahan ya Bang ya? Ya kalau saya lihat tidak mungkin ditahan. Ya. Oke. Oke, lanjut.